Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ini. Di sini kita akan belajar banyak mengenai hukum. Dan kali ini kita akan membahas subjek hukum internasional. Siapa saja yang diakui sebagai pelaku dalam hubungan internasional dan mengapa ini penting. Yuk, kita simak videonya. Subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Ada 4 kategori utama. Pertama, negara. Negara adalah subjek hukum utama. Mereka memiliki kedaulatan, wilayah, dan penduduk tetap. Contohnya, Indonesia berdaulat dan menjalin hubungan dengan negara lain melalui perjanjian internasional. Kedua, organisasi internasional. Seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi ini dibentuk oleh negara-negara untuk tujuan bersama, seperti perdamaian dunia. Ketiga, individu. Dalam kasus tertentu, individu juga bisa dianggap sebagai subjek hukum internasional. Contoh yang terkenal adalah kasus pengadilan terhadap pelaku genosida di Rwanda di Mahkamah Pidana Internasional. Keempat, entitas lain, misalnya Palang Merah Internasional yang bekerja di bidang kemanusiaan. Setelah kita memahami berbagai jenis subjek hukum internasional, mari kita lihat bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan nyata melalui beberapa studi kasus yang menarik. Pertama, kita lihat negara sebagai subjek hukum internasional. Salah satu contohnya adalah Perjanjian Paris 2015 tentang perubahan iklim. Dalam perjanjian ini, lebih dari 190 negara sepakat untuk mengambil tindakan kolektif demi menurunkan emisi karbon dan menjaga suhu global. Perjanjian ini menunjukkan bagaimana negara-negara menggunakan kedaulatan mereka untuk berkomitmen pada hukum internasional yang melindungi lingkungan. Di sini, negara-negara bertindak sebagai aktor utama yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlanjutan planet kita. Selanjutnya, kita bahas individu sebagai subjek hukum internasional. Contoh paling terkenal adalah kasus Slobodan Milošević, mantan presiden Serbia yang diadili di Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia. Dia didakwa atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida selama konflik di Balkan pada tahun 90-an. Kasus ini menjadi salah satu contoh penting di mana individu dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya di tingkat internasional. Meskipun dia adalah kepala negara, ini membuktikan bahwa hukum internasional tidak hanya berlaku untuk negara, tetapi juga untuk individu dalam kasus pelanggaran berat. Berikutnya, kita melihat organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Contoh utamanya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. PBB sering bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa antar negara, seperti konflik antara Israel dan Palestina. Melalui Dewan Keamanan, PBB memiliki mandat untuk mengeluarkan resolusi yang mengikat negara anggotanya. Salah satu resolusi penting adalah resolusi 242 yang menjadi dasar bagi negosiasi damai di Timur Tengah. Dari keempat studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa hukum internasional bekerja untuk menciptakan keadilan dan harmoni di dunia. Baik itu negara, individu, organisasi internasional, atau entitas lain, semuanya memiliki tanggung jawab dalam menjaga hubungan internasional yang damai dan adil. Dengan memahami studi kasus ini, kita semakin mengapresiasi pentingnya subjek hukum internasional dalam kehidupan global kita.